di surgaku. Keberatan? Oh enggak. Tapi apakah Kartini sudah menyetujuinya? Mas bro, pada dasarnya seorang perempuan itu mencari laki-laki yang sudah mapan. Gue punya semuanya. Gue pengusaha, gue punya rumah, gue punya uang, dan yang pasti gue bisa bahagiain dia. Tapi kayaknya lu salah bro. Kartini itu bukan golongan dari wanita yang memikirkan hal itu. Nah terus? Dia itu tipe wanita yang lebih memikirkan kualitas keimanan calon suaminya. Kalau soal itu gampang, gue bisa komunin kedua-duanya. Dan sekarang ini, gue sedang proses untuk menjadi orang lebih baik lagi. Gue dulu gak pernah sholat. Sekarang gue udah mulai sholat. Ya, walaupun gue sholat sehari cuma sekali kan, setidaknya lumayan ya. Mas Boy, saya cuma mengingatkan. Di dalam Islam itu, sholat ada 5 waktu. Dan itu suatu kewajiban yang harus dilakukan. Selain itu ada juga kewajiban-kewajiban lain. Seperti membaca Al-Quran, berpuasa, sedekah, dan naik haji jika kita mampu. Emang ya lu udah sesempurna itu? Kalau emang udah ngerasa kayak gitu, kenapa Kartini gak mau sama lu? Ya gue rasa Kartini bukan cuma butuh keimanannya doang gitu. Terus? Keberanian dan keseriusan. Dan lu gak punya itu. Nol. Tapi kalau gue harus ngelakuin apa yang tadi lu bilang, gue akan berusaha pelan. Seperti saat ini, gue sedang membangun kesan Islami dalam diri gue, dalam kehidupan gue. Woi, ya elah, kusut amat bro. Udah, mendingan ente ikut aneh senam pagi, biar fresh. Gak bisa gue, Ji. Gue mau nikahin orang. Nikahin orang melulu. Terus itu kapan dong? Udah Ham. Mendingan cewek yang kemarin nganterin makanan lu sikat aja tuh. Kan lumayan. Yuk, duluan. Nih Pak Bos, menurut yang jual katanya sebagai pemula itu mendingan belajar dari sini. Saya udah bawain buku Iqro lengkap sama DVD belajar mengaji. Oke nggak tuh? Coba lihat. Nih. Bahasa Arab semua. Lu bisa ngajarin gua? Ya Pak Bos, Bisa. saya juga lupa. Lu. Terus ini gunanya buat apaan? Ya udah Pak Bos, mendingan kita cari guru ngaji gimana? Enggak. Kan lu tahu gua itu sibuk. Gak ada waktu. Aduh Pak Bos, wah ini gimana ya? Pak Bos itu ngapain aja sih waktu kecilnya sebagai anak muslim? Masa gak bisa belajar ngaji? Lu salahin tuh orang tua gua. Kenapa dari kecil gua gak diajarin ngaji? Jangan nyalain gua lah. Ya. Saya ada ide bagus Pak Bos. Lu ada ide? Ada dong. Apaan? Mau tahu? Apa? Mau tahu banget? Nggak usah ngocol. Buruan. Pak Bos, gimana kalau kita belajar sama Bu Haji Kartini? Sama Bu Haji Kartini. Oke kan tuh? Bener! Ada bener banget. Ada Pak Bos, bener. Iya. Enak.
Nggak enak Pak Bos. Enak. Nggak enak. Enak nggak? Nggak enak. Ampun Pak Bos, ampun nggak enak. Aduh, kenapa sih Pak Bos? Ya sama aja lu itu ngejatuhin gua di depan orang yang gua suka. Masa makan ini? Aduh si Pak Bos gitu banget sih. Wah, gawat ini. Mau lagi? Enggak. Mau lagi? Enggak Pak Bos. Aduh, Pak Bos nih salah pergaulan, makanya bisa kayak begini. Jangan sembarang ngomong. Lu nggak usah komen yang aneh-aneh. Mending sekarang lu cariin gua guru ngaji yang bisa ngajarin gua secepat kilat. Berapapun gua bayar. Buruan. Ini sekarang? Besok. Sekarang. Ngomel terus. Iya. Tumben Mas Ilham ngajak ketemuan dadakan? Iya, aku minta maaf. Soalnya ada yang pengen aku tahu banget dari kamu. Apa itu Mas? Kayaknya penting banget. Kamu kan saudaranya Lukman. Jadi kamu tahu banyak kan soal dia. Tahu soal apa Mas? Dia lagi ada masalah sama istrinya. Dan sekarang aku lihat Lukman itu berbeda nggak seperti yang aku kenal dulu. Kamu tahu sesuatu? Enggak Mas, aku nggak tahu soal apa-apa. Rafa, aku tahu kau pasti berbohong. Jawab yang jujur. Maaf Mas Ilham, Arafa terpaksa berbohong. Tapi membongkar rahasia rumah tangga orang lain sama saja membongkar aib orang lain. Arafa merasa tidak pantas dan merasa berdosa. Kau benar, Rafa. Menceritakan aib orang lain ataupun ikut campur urusan rumah tangga orang lain, jika itu tujuan hal yang tidak baik. Tapi jika bertujuan untuk hal kebaikan, itu bisa dibenarkan. Astagfirullahaladzim. Ilham ini Zenia. Ya. Kita harus ngomong sama Lukman, Ilham. Lukman, sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dengan Zenia? Iya, bro. Lu ceritain aja apa yang sebenarnya terjadi. Tapi gue mau lu jangan salah paham dulu. Niat kita cuma ingin membantu dan lu jangan mikir yang aneh-aneh. Lukman, aku benar-benar minta maaf sekali. Aku nggak ada maksud untuk ikut campur urusan rumah tangga kamu dan Zenia. Aku hanya ingin tahu gimana keadaan Zenia. Karena aku sangat peduli sama dia. Lukman, kamu tahu kan? Aku udah lama sahabatan dengan Zenia. Jauh sebelum kalian menikah. Jauh sebelum aku kenal sama kamu juga. Aku cuma peduli sama dia. Oke, gue jujur. Gue sama Zenia memang udah gak tinggal sama-sama lagi. Tapi kita belum resmi bercerai. Astagfirullahaladzim. Kamu bohong, Lukman. Kamu jahat. Lukman, kamu gak ingat janji kamu? Hah? Kamu pernah janji kamu ingin menjaga Zenia selamanya. Kenapa kamu gak bisa pegang janji itu, Lukman? Nanti ini kamu sabar. Dan emosi seperti itu.